Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah karya ilmiah, pada sesi kedua ini kita akan membahas fokus pada tinjauan teori dan metode analisis data. Jadi dalam sesi kedua ini melanjutkan dari pembahasan sesi pertama yang kemarin, kita bahas bagaimana kita merumuskan atau menentukan judul ya, diawali dengan menentukan tema atau judul, baru kita menyusun latar belakang atau justifikasi, baru kita menyusun rumusan masalah yang akan nanti diturunkan dalam bentuk tujuan khusus atau tujuan umum daripada sebuah penelitian atau karya ilmiah kita. Nah, terkait dengan sesi kedua ini kita akan membahas pertama fokus kepada bagaimana membangun sebuah teori yang baik. Ya. Teori kalau kita bedakan itu ada dua macamnya. Ada teori yang bisa kita lihat secara umum ya, dan ada teori yang secara khusus. Apa yang membedakan ini? Yang membedakan teori secara umum itu lebih kepada sumber-sumber referensinya yang bisa kita dapatkan dari buku-buku atau buku-buku teks ya. Kalau yang lebih spesifik atau acuan khusus itu biasanya sumber-sumber dari jurnal atau artikel penelitian dari jurnal yang bereputasi atau jurnal-jurnal yang profesional. Nah, terkait dengan pemenuhan teori ini di dalam penyusunan sebuah karya ilmiah, ada 3 unsur sebenarnya yang penting. Bagaimana relevansinya ya, relevansi terhadap masalah apa yang akan kita bahas, sehingga nanti variabel-variabel itu jelas yang akan kita dukung dengan teorinya. Kedua, bagaimana kelengkapan materi. Kelengkapan materi ini tentunya ada 3 hal yang terpenting di dalam kita menyusun karya ilmiah, khususnya untuk rancangan metode analisis yang bersifat kuantitatif. Yaitu yang pertama, bagaimana konsep itu bisa kita bangun. Apa itu konsep? Konsep itu pernyataan dari si peneliti atau penulis karya ilmiah, di mana dari hasil bacaan dari sumber-sumber teori-teori yang ada. Jadi bisa jadi dari buku-buku tadi, atau dari jurnal-jurnal, sehingga kita bisa rumuskan dalam bentuk parafrase. Nah, pertanyaan apa itu parafrase? Parafrase itu kalimat yang bisa kita tuliskan dengan tidak mengubah makna. Artinya tidak ada copy-paste dengan pernyataan-pernyataan orang lain. Tapi tetap kita cantumkan sumber literaturnya. Nah, yang kedua, yang terpenting adalah teori. Bagaimana teori itu dibangun? Teori tentunya bisa kita bangun dengan kita memahami apa sebenarnya pokok dari masalah penelitian atau masalah yang akan kita tulis. Sehingga nanti bisa kita dukung dengan jawaban-jawaban teori-teori yang ada. Nah, yang ketiga, bagaimana cara pengukurannya atau indikatornya. Sehingga kalau variabel-variabel yang kita definisikan, baik secara konsep maupun teori tadi, itu bisa terukur ya, jelas ya, sehingga tidak variabel yang ambigu, artinya tidak jelas indikator apa yang harus kita lakukan. Nah, ini penting juga terkait dengan teori-teori ini. Tentunya kalau kita lihat dari literatur sumber internet, banyak sekali teori-teori itu yang dibuat, disusun, dikutip ya oleh para ahli. Biasanya untuk melakukan hal ini tentu kita harus melakukan yang namanya mapping ya, pemetaan teori. Ini penting ya, penting kita buat supaya nanti jelas landasan teori apa yang akan kita pakai, apa saja yang bisa mendukung variabel-variabel kita, sehingga nanti hipotesis yang kita bangun, solusi pemecahan masalah yang kita bangun itu betul-betul didukung dengan teori-teori yang kuat. Nah, terkait dengan teori-teori ini, tentunya ada aturan yang berlaku secara umum. Jadi teori itu harus betul-betul up to date ya. Jangan sampai kita bicara teori tentang pemasaran, ternyata pemasaran sekarang sudah menggunakan metode pemasaran yang lebih canggih. Misalnya dengan e-commerce, tapi kita masih dengan barter, misalnya pembahasan. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi hal yang penting juga kita pahami ya. Artinya bagaimana teori-teori yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tinjauan literatur ini sebaiknya memang bersumber dari jurnal-jurnal lokal. Itu bisa misalnya dari jurnal yang terindeks Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 5.
atau juga jurnal-jurnal yang bereputasi internasional, yang terindeks Scopus atau yang terindeks yang lainnya ya. Punya banyak pengindeks yang bisa kita jadikan literatur. Nah, khusus untuk bidang ekonomi, khususnya manajemen, itu ada jurnal yang menarik, mungkin bisa kita browsing nanti ya, jurnal-jurnal yang memang terkait dengan bidang ilmu, secara keilmuan, ataupun fokus pada tema atau topik penelitian yang kita bahas. Nah, terkait dengan tinjauan literatur ini, tentunya kita harus mampu menyusun kerangka berpikir dari sebuah teoritis. Nah, bagaimana membangun kerangka berpikir ini? Tentunya dibangun dengan teori-teori yang kuat, sehingga nanti si peneliti bisa mengembangkan dalam bentuk gambar ya, atau dalam bentuk narasi, seperti apa sebenarnya kerangka-kerangka teori itu bisa digabungkan menjadi sebuah konsep yang akan kita teliti sesuai dengan tema atau judul daripada penelitian kita. Jadi itu ya teman-teman semua, mahasiswa Universitas Terbuka, yang bisa Bapak jelaskan terkait dengan konsep teoritisnya. Nanti akan Bapak lampirkan juga link yang lebih spesifik khusus pembahasan tentang bagaimana menyusun sebuah tinjauan pustaka yang baik dari sisi teoritis maupun konsepnya. Dan selanjutnya Bapak juga di dalam video pembelajaran ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan. Apakah perlu tidak kita publikasi di ruang diskusi ya, terkait dengan tema, judul, atau tulisan kita, dan apa yang akan kita bahas. Jadi rekan-rekan mahasiswa, nanti akan Bapak baca semua rencana karya ilmiah Anda yang Anda akan upload ya pada bulan Mei, kalau tidak salah di akhir Mei tahun 2022 ini nanti. Nah, nanti Anda di dalam mempersiapkan untuk upload tersebut tentu kan butuh bimbingan. Nah, bimbinganlah yang Anda harus upload di ruang diskusi. Nanti akan Bapak berikan respon dan tanggapan seperti apa yang pas untuk penyusunan karya ilmiah, sehingga nanti Anda bisa membantu di dalam penyusunan karya ilmiah dan bisa dipublikasikan. Jadi jangan ragu, jangan takut dikopas oleh kawan-kawannya, karena yang paling bagus itu sebuah tulisan karya ilmiah itu nanti itu dilakukan dengan parafrase. Jadi parafrase yang paling gampang itu kita bisa lakukan dengan metode, kalau dalam bahasa Indonesia ada kalimat pasif dan aktif. Tentunya Anda bisa membedakan ya. Kalau aktif dengan menggunakan awalan me, pasif dengan awalan di. Ini contoh sederhana misalnya. Ani membeli sayur di pasar. Itu kan kalimat apa itu? Kalimat aktif. Nah, kalau kalimat pasifnya mungkin sayur dibeli Ani di pasar. Tentunya maknanya sama, tetapi dia membedakan tulisannya. Itu kira-kira pemahaman pengertian tentang parafrase. Jadi Anda menuliskan kembali dengan tidak mengurangi maknanya dan dilampirkan sumber referensi yang jelas. Jadi hindari kopas, karena sekarang sudah ada teknologi yang bisa memantau apakah tulisan Anda itu kopas ya, atau tidak. Banyak aplikasi, contoh aplikasi Turnitin dan lain sebagainya. Dan ini Bapak harap Anda bisa tetap bersemangat ya untuk menyusun bahan-bahan yang terkait dengan karya ilmiah Anda yang Anda akan upload nanti di bulan Mei akhir. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat dan terus belajar ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.